Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu isu yang menarik yang sekarang sering dibahas, yaitu tentang cognitive closure. Jadi nanti saya akan membahas yang pertama ada pengertian, yang kedua dimensi utama, dan yang ketiga dampak negatif dan positifnya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke slide 1, yaitu pengertian. Ini poin pertama, yaitu pengertian dari cognitive closure itu adalah kebutuhan psikologi seseorang untuk mencapai jawaban pasti dan mengurangi sebuah ambiguitas. Jadi orang yang memiliki psikologi cognitive closure itu cenderung mencari sebuah kepastian dari permasalahan atau hal-hal yang ingin dia ketahui, dan tidak suka terhadap hal-hal yang bersifat ambiguitas. Yang kedua itu individu dengan kebutuhan tinggi akan closure itu cenderung mencari kepastian segera meski dengan informasi terbatas. Jadi orang dengan psikologi cognitive closure itu cenderung tidak betah dengan hal-hal atau sesuatu yang tidak pasti. Kemudian poin yang ketiga, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kruglanski dan Webster pada 1996. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu dimensi utama. Yang pertama ada preferensi terhadap keteraturan, menyukai struktur dan aturan. Jadi orang dengan cognitive closure itu lebih suka sesuatu yang pasti, sesuatu yang teratur. Jadi kurang menyukai sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang dinamis seperti itu. Yang kedua ada prediktabilitas. Ya, lebih nyaman apabila sesuatu itu bisa diprediksi. Lebih nyaman terhadap suatu hal yang bisa diprediksi atau bisa sesuai dengan perencanaannya. Yang kedua adalah ketegasan dalam sebuah keputusan. Ini ingin segera menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin apapun itu, sebuah masalah itu pokoknya harus pasti keputusannya. Yang berikutnya ada yang keempat, menghindari ambiguitas. Jadi orang dengan psikologi cognitive closure itu tidak nyaman dengan ketidakpastian. Dan yang terakhir, tertutup pada alternatif. Jadi sulit menerima informasi baru setelah ia menemukan sebuah jawaban. Kemudian slide yang terakhir, ini kita membahas dampak positif dan negatifnya. Kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya itu membantu mengambil keputusan cepat, mengurangi stres akibat sebuah ketidakpastian. Jadi ya tetap ada nilai positifnya atau sisi positifnya atau dimensi positifnya. Jadi orang dengan psikologi cognitive closure itu cenderung tidak memiliki tingkat stres itu lebih tinggi karena mereka itu memilih jawaban atau mencari jawaban dari sebuah permasalahan itu yang sifatnya statis atau jawaban yang pragmatis. Kemudian dampak negatifnya
ini teman-teman dapat menimbulkan bias. Jadi karena di kehidupan ini tidak ada yang pasti, itu bisa menyebabkan timbulnya bias, kemudian stereotip dan ketidakterbukaan terhadap informasi baru. Jadi penting ya teman-teman untuk kita itu welcome atau kita itu terbuka terhadap informasi baru, terhadap wawasan baru untuk mendukung keputusan kita dalam mengambil suatu hal. Jadi cognitive closure itu tetap ada dampak negatif dan positifnya. Mungkin itu saja teman-teman yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.